Pemirsa, untuk mengetahui pergerakan rupiah dan prospeknya pada pekan depan, kita telah terhubung dengan Dian Ayu Yustina, Head of Macro Research Bank Mandiri. Selamat sore, Bu Dian. Selamat sore, Mbak Patricia. Bu Dian, seperti apa tren rupiah sejak awal pekan hingga sore ini? Memang kelihatannya agak menunjukkan pelemahan ya, sejalan dengan pergerakan mata uang di dunia lainnya, karena memang kemarin itu ada FOMC minutes ya yang menunjukkan Fed itu sepertinya dianggap market itu tidak terlalu khawatir terhadap perkembangan inflasi, sementara data-data Amerika semua menunjukkan penguatan yang cukup baik. Jadi ada kekhawatiran terhadap inflasi. Sebenarnya isunya masih sama sih, masih terkait perkembangan ekonomi Amerika yang diperkirakan akan lebih cepat dari perkiraan semula ya. Bagaimana dengan prospeknya, prospek rupiah hingga pekan depan? Pekan depan saya masih melihat mungkin nilai tukar rupiah masih bergerak di kisaran saat ini ya, antara 14.500 sampai 14.600, terutama karena setelah kita memasuki Q2, dari domestik itu ada peningkatan permintaan dari korporasi untuk keperluan pembayaran dividen, dan juga impor juga kemungkinan mulai akan meningkat karena aktivitas ekonomi di Q2 itu kemungkinan akan pulih ya, mulai menunjukkan peningkatan. Ini sudah terlihat dari data-data ekonomi di bulan Maret yang seperti consumer confidence yang cukup menunjukkan peningkatan. Jadi ada aktivitas ekonomi yang mulai bergerak, nah itu bisa menimbulkan permintaan dari sisi domestik juga terhadap dolar. Namun kami masih melihat pergerakannya masih di kisaran level saat ini ya, di kisaran 14.500 sampai 14.600. Rupiah diperkirakan bergerak di level 14.500 sampai 14.600. Selain itu, Bu Dian, sentimen apa yang harus dan masih akan diperhatikan oleh para investor? Apakah itu menjadi katalis negatif maupun juga positif bagi rupiah pada pekan depan? Fokusnya masih pada perkembangan ekonomi. Jadi perbandingan antara perkembangan ekonomi global dan juga perkembangan ekonomi dari Indonesia sendiri. Jadi harusnya sih memang dengan berjalannya vaksinasi itu harusnya semakin positif ya buat perekonomian, PPKM, dan kita juga lihat angka kasus COVID-19 ini sudah mulai menurun. Pemerintah juga tegas melarang mudik, artinya optimisme akan mulai terkendalinya pandemi ini akan menjadi sesuatu yang positif buat market. Itu dari positifnya ya. Namun kalau misalnya perkiraan perkembangan ekonomi di global, di negara-negara yang maju itu lebih pesat, terutama di Amerika dan Cina. Nah ini bisa menyebabkan pergerakan atau volatilitas di pasar keuangan, terutama di USD yield yang semakin meningkat. Nah itu yang harus kita cermati sama-sama ya, karena ini dampaknya bisa ke pasar keuangan Indonesia. Oke, artinya pelaku pasar masih harus mencermati bagaimana perkembangan ekonomi global dan juga perkembangan ekonomi di Indonesia. Kemudian Iya. Mbak Dian, seperti apa kemudian pengaruhnya apabila bagi rupiah jika BI kemudian menaikkan atau menahan atau bahkan memangkas lagi suku bunga? Baik, perkiraan kami BI kemungkinan akan menahan suku bunga di level saat ini ya. Karena apa? Karena memang ekonomi masih membutuhkan dukungan suku bunga rendah ya, artinya kebijakan moneter yang akomodatif. Nah, meski ada tekanan pada nilai tukar rupiah, namun kan kita masih melihat tekanannya ini masih within range ya, maksudnya tidak terlalu besar, sehingga ke depannya tuh belum perlu untuk menaikkan suku bunga. Nah ini kami perkirakan sih BI akan tetap menahan suku bunga ke depan, namun ruang penurunan suku bunga juga akan semakin terbatas. Jadi ekspektasi kami suku bunga akan tetap. Bagaimana pengaruhnya bagi obligasi, Bu Dian? Apakah masih akan menarik untuk jangka pendek sampai dengan menengah apabila BI menahan atau mungkin itu tadi ruang penurunan juga masih terbuka? Ya, untuk obligasi memang kita melihat ada peningkatan yield ya, dan to some extent di beberapa pekan terakhir sebenarnya ada aliran masuk dana asing ya, investor asing masuk, namun begitu ada sentimen yang memburuk di Amerika, mereka juga kembali outflow. Jadi memang kelihatan di sini belum sustain ya aliran modal asing yang masuk ke pasar obligasi. Harapannya sih kalau misalnya sudah mulai meningkat tanda-tanda perbaikan ekonomi di Indonesia,
kasus COVID-19-nya juga terus menurun, harapannya persepsi investor itu bisa pulih. Sehingga mungkin dalam jangka menengah panjang itu akan lebih positif buat obligasi ya. Baik, Bu Dian, kemudian dengan outlook IMF dan sinyal penguatan di Amerika Serikat, bagaimana kemudian prospek rupiah di kuartal kedua? Di kuartal kedua ya, memang dari segi perekonomian global ya, meskipun Fed itu tetap mengharapkan atau tetap akan melakukan kebijakan yang akomodatif, artinya mereka belum melihat perlu untuk melakukan tapering atau menarik dukungannya terhadap ekonomi. Namun memang kita lihat di sini pelaku pasar yang menjadi penyebab dari volatilitas. Nah, ini memang sesuatu yang harus diwaspadai ke depan. Menurut saya tekanan mungkin masih akan ada, tapi harusnya tidak terlalu besar ya. Jadi kita masih akan melihat di Q2 di kisaran 14.500 sampai 14.600. Jika dibandingkan dengan mata uang kawasan Asia lainnya, seperti apa prospek daya tahan rupiah? Memang kalau kita bandingkan dengan pergerakan mata uang Asia lainnya, sebenarnya sama-sama melemah ya, sama-sama melemah karena biasanya kalau ada tekanan secara global itu dampaknya hampir ke semua mata uang emerging market. Namun memang volatilitasnya kita masih lebih baik dibandingkan negara-negara emerging market, misalnya di Amerika Latin. Mereka akan cenderung lebih volatile untuk di emerging market. Tapi kalau dibandingkan dengan emerging Asia, beberapa mata uang volatilitasnya lebih kecil dari nilai tukar rupiah. Jadi kita posisinya relatif di tengah-tengah gitu, Mbak. Baik, Bu Dian, terima kasih informasi dan analisa dari Anda. Pemirsa, Dian Ayu Yustina, Head of Macro Research Bank Mandiri, sudah bergabung bersama kami di Closing Market.